oh Bitcoin naik nih, Bitcoin dominans nih, Ocean Alpha naik, pasti semua koin akan naik. Nah, kemarin aja semua koin turun, ada satu yang naik sendiri, Ondo misalnya, SRP naik sendiri, Ondo naik sendiri. Karena nggak serta merta harus. Selamat datang di Bitcoin Gogo Goceng. Kami melakukan pembelian Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. ya, uang yang sangat kecil. Ini informasi buat pertama kali, buat kalian yang pertama kali datang. Kalau orang lama sudah tahu, ini pasti ulang-ulang, bahkan sebagian besar orang skip intro ini. Padahal intro ini walaupun nonton berulang kali penting. Karena sesuatu yang penting itu pasti berulang-ulang. Ya. Nah, kami melakukan pembelian Bitcoin 5.000 per hari. Nah, nominalnya sangat kecil karena kami tidak fokus pada nominal. Kami fokus pada membangun habit yang baik, yaitu jangan menunda-nunda untuk berinvestasi. Setidaknya dimulai dengan uang-uang yang kecil atau hal-hal yang kecil. Karena kami percaya jika kita setia dalam hal kecil, pasti bisa mengerjakan dan pasti akan dipercayakan hal-hal yang besar. Jadi ngomong kosong kalau bilang, oh saya nanti tunggu yang besar dulu baru bisa. Tidak mungkin. Dan itu berlaku di segala hal. Mau trading, mau apapun. Kalau kalian suka skip hal kecil, kalian tidak bisa pasti bikin hal yang besar. Pasti ada stres. Pasti stres. Nah, itulah tentang kita ya. Nah, gue tiba-tiba, terus saya tidak, Slang ya? Oke, lanjut. Oke. Nah, ini pembahasan kita tentang fear nih. Oke. Fear tidak pada tempatnya. Fear tidak, ketakutan yang tidak pada tempatnya. Oke. Padahal di konten saya di sebelumnya dan bahkan beberapa hal yang selalu saya buat adalah penting untuk kita punya analisa dulu ya. Jadi kalau dalam satu tempat kita datangi, lihat nih private community apa, kita lihat juga market, kita lihat peluang bisnis apapun. Pastikan tidak buru-buru. Harus punya pemikiran skeptis, pemikiran kritis, bahkan negative thinking. Bagus. Untuk kita mawas, jangan buru-buru, jangan cepat-cepat menilai, cepat-cepat apa. Bagus. Makanya kami senang kalau ada haters yang masuk kita, bagus. Mereka itu punya critical thinking. Tapi nggak tahu apakah habis kritikal memang benar-benar kritikal dan mereka pintar, atau memang hanya bodoh aja gitu. Saya nggak tahu. Tapi intinya wajib untuk seperti itu. Karena begini, menurut saya fear ini terbagi dua, ada yang positif dan juga negatif. Nah itu, jadi saya mau jelaskan. Jadi di sisi lain saya menempatkan harus seperti itu, punya pemikiran skeptis terhadap hal itu, dan di market sangat penting akan hal itu. Contohnya nih. Tapi dulu. Tapi ada yang lain juga. Saya bilang jangan takut tidak pada tempatnya, makanya keluar tadi statement. Ada yang fear yang negatif, ada fear yang positif. Contohnya apa tadi bilang? Contohnya ya. Fear yang negatif itu kalian jatuhnya ini pembahasan FOMO negatif dan juga FOMO positif ya Bung. Oke. FOMO negatif misalnya sorry ya yang komen di salah satu streaming kita yang request minta tahu pembahasan tentang Renzo. Kami tidak tahu yang motivasi hati Anda menanyakan soal hal itu karena kami nggak tahu. Cuma jangan sampai seperti ini. Gegara di sebelah mereka call Renzo. Tapi Anda supaya meyakini lebih membuat bisa jadi afirmasi ya, afirmasi bisa jadi karena tidak menghakimi ya, ini hanya bisa jadi, jangan sampai jangan karena itu ya supaya kalian tidak ketinggalan tentang Renzo misalnya jatuhnya jadi FOMO negatif ya. Jadi karena semua orang lagi bahas ini kayak kemarin ada teman saya tuh yang kerja tambang. Kalau sekarang saya masuk Bitcoin dengan sekian, cocok nggak sih nggak begitu? FOMO. Jadi karena dengar orang bahas Bitcoin, Bitcoin masuk, apa rekomendasi yang saya balas? Apa? Saya bilang jangan. Apakah saya bilang Bitcoinnya jelek? Bukan. Tapi saya bilang jangan masuk. Kenapa? Karena kamu lagi FOMO. Takut tidak pada tempatnya. Yang dia takut adalah takut ketinggalan momen. Takut ketinggalan momen. Jadi FOMO. Padahal FOMO itu juga baik, tapi FOMO yang positif. Nah, FOMO positif seperti apa sekarang pertanyaannya? Iya kan? Itu kan arah konten ini ke situ kan. FOMO positif itulah FOMO informasinya. Contoh misalnya dia sudah kasih contoh tadi Renzo. Kalau misalnya ada beberapa orang lagi call tentang koin-koin yang berbau tentang teknologi, tentang AI, iya kan? Fetch, Fetch IO kan? AI, Fetch AI, baru itu render, hal yang berbau teknologi. Jangan kita FOMOin koinnya gitu kayak, waduh, saya harus masuk render nih, sekarang udah begini. Jangan, yang kita FOMOin adalah fundamentalnya. Saya nggak boleh ketinggalan tentang ini nih. Nah, pada saat kita contoh misalnya pada saat kita FOMOin informasinya, kita kan begini. Kenapa sih?
Oh, ternyata Nvidia. Nvidia ini lagi naik-naiknya. Oh, kenapa dia naik? Oh, ternyata Nvidia sekarang mereka tetap penghasil GPU. Tahu GPU? Minyak GPU. GPU ya, graphic processing unit. Jadi graphic card VGA ya di dalam komputer. Iya. Ya, tahu ya. Jadi mereka bukan meninggalkan Nvidia ini dikenal dengan pembuat graphic card kan ya. Tapi mereka bukan meninggalkan, tapi konsentrasi udah nggak ke situ lagi. Tapi mereka konsentrasi pada satu engine. Saya lupa namanya apa. Tapi engine itu khusus untuk development AI. Oh, oke. Jadi karena dia masuk ke tren AI, terus bikin engine khusus untuk AI, narasi tentang AI termasuk Nvidia-nya langsung naik. Dampaknya, koin-koin yang berhubungan dengan AI naik. Tapi, nah ini ada tapinya. Karena saya bilang jangan FOMOin koinnya. Yap. Tapi FOMOin beritanya. Ya kan? Kalau FOMOin koinnya naik kan lebih contoh. Tapinya apa? Saya sudah tahu arahnya kemana nih. Tapi apa? Tapinya misalnya, render malahan turun. Ya, Fed-nya naik, tapi rendernya malah jatuh. Fed bahkan terakhir naik ke 10% kalau nggak salah. Wah, iya. Sampai 10%. Iya, coba kita lihat di chart ya supaya nggak terlalu. Ini apa render nih? Kita Fed dulu ya Fed. Oh iya nih abangnya. Waduh, nah nih Fed. Nah, naiknya lumayan nih Fed. Ya kan? Fed-nya naik tinggi banget nih pada saat beberapa aspek kita bahkan pernah bahas di live-nya kita ya. Fed itu kenapa naik gila-gilaan. Tapi kita lihat render yang sesama penganut teknologi. Render nih. Naiknya tinggal imbas. Nah bayangkan kalau pada saat Fed naik nih, kita masuk ke sini. Wah, loh. Jadi seperti itu. Jadi FOMOin itu informasinya. Ya. Jangan FOMOin koinnya. Ya betul. Kalau mau koinnya, belajar sendiri. Makanya ada istilah yang selalu kita taruh ini nih. Do your own research. Jadi kalian FOMOin, cari dong informasinya apa. Nah itu jangan bilang, oh Nvidia naik karena teknologi, ya udah beli koin yang satu naratif ya. Naratif AI-nya bersama dengan Nvidia. Padahal sebenarnya kan banyak aspek juga kan teknologi. Iya. Itu kayak kalau begitu pola pikirnya sama begini. Oh Bitcoin naik nih, Bitcoin dominans nih. Oh Alpha naik, pasti semua koin akan naik. No, kemarin aja semua koin turun. Ada satu yang naik sendiri, Ondo misalnya, SRP naik sendiri, Ondo naik sendiri. Karena nggak serta merta memang mayoritasnya bisa seperti itu. Jadi jangan pelintir lagi. Jangan bilang kamu enggak lah. Bukan, ya. Pahami substansi. Kalau kurang literasi dan kurang memahami, minta maaf. Kayaknya Anda lebih cocok menonton Lapor Pak. Lapor. Sudah kali. Ya itu Lapor Pak saja ya. Ya. Gitu. saya jelaskan ini apa ya, jangan dipelintir-pelintir. Kira-kira seperti itu. Jadi FOMOin jangan takut tidak pada tempatnya. Ya. Contoh sekarang, misalnya kemarin kita bikin private community. Ada orang yang FOMO yang benar. Aduh, saya nggak boleh ketinggalan. Saya nggak promosi ya. Kalau kalian suka masuk ya masuk, kalau nggak ya udah. Tapi kalaupun mau masuk, minta maaf ada yang komen-komen gimana caranya. Udah ditutup, udah nggak bisa. Ini hanya tinggal bagi mereka yang udah terlanjur mendaftar tapi belum selesaikan registrasi, atau yang menerima email terterima tapi belum selesaikan registrasi. Dengan segala macam alasan dan juga segala macam kendala dan juga segala macam hal lain yang belum diselesaikan. Gitu. Nah, ada orang-orang yang langsung gercep tuh, ada kan? Saya nggak boleh ketinggalan nih, saya harus masuk nih kan, begini. Itu FOMO yang positif. Kalau FOMO yang negatif, wah, ini lagi tren apa nih? Oh, tren ini nih. Kayaknya ini nih lagi besar. Oke. Pas masuk dia nggak mengerti bahwa ini ajarannya tentang apa. Iya. Bukan saya bilang mereka salah, bisa jadi nggak cocok dengan Anda. FOMOin dulu. Jangan ya. Malah ada yang lebih bodoh. Apa tuh? FOMOin hal bodoh. Saya tidak mau ketinggalan hal bodoh. Ada orang begitu ya. Hal bodoh ini harus saya ambil ya. Itu seperti yang komen. Batuk saya sampai ngomongnya. Ujung-ujungnya buka kelas. Ujung-ujungnya naik kelas. Berkomen ya TTA yang tahu-tahu aja. Sería junta tu esposa, tus hijos, tu mamá. Ya bebas lah ya. Itu kan pendapat mereka, pandangan kalian. Bebas. Saya kembali lagi saya mau bilang kenapa pentingnya kami melakukan seleksi. Saya bangga banget dengan tim seleksi, dengan seleksi yang ada, karena dengan adanya itu kami terhindar dengan orang-orang seperti Anda. Gitu, terhindar. Nah, kalau yang sekarang intinya seperti itu. Dan buat yang FOMOin juga, kita tradingnya seperti apa, nanti kita akan bikin
semua portofolio kita series portofolio kita di private community. Bahkan kita selain bicara untuk live. Jadi seperti ada fake di sini, kayak buka di sini kita live karena nggak ada fake. Semua transaksi kita benar-benar di open. Dari pas kita bikin private community, total transaksi kita masuk berapa? Ya kita sudah bikin kontennya. Lossnya berapa? Floating minusnya berapa? Floating profitnya berapa? Pertumbuhannya seperti apa? Dan kalian lihat realnya seperti apa. Nah pada saat itu semua terjadi, pada saat private community-nya berkembang, pada saat semuanya ini sudah jalan, yang saya akan pastikan, ada di dunia ini ada reward and punishment. Rewardnya adalah kalian private community akan berkembang bersama. Punishment untuk orang-orang yang banyak seperti itu dan pengen gabung minta maaf, tentu harganya akan naik. Di mana-mana seperti itu. Kalau kan kami bukan dan harganya saya sudah bilang naik berapa persen? 1000%. Nah 1000%. Wah pede banget ada yang mendaftar. Kami nggak peduli kalau ada yang mendaftar. Tapi kami peduli orang yang mau mendaftar. Gitu. Masa kami peduli Anda yang nggak mampu gitu? Ya udahlah itu urusan Anda. Urusan Anda, bebas-bebas Anda. Tapi yang pasti untuk konten gratisan akan kami konsisten di Bitcoin Goceng. Karena seperti komitmen kita di awal, esensi paling utama ini adalah edukasi. Nah, saya tutup dengan satu cerita sedikit. Ini kan di akhir video ya? Ini. Saya tutup dengan cerita video saya tadi barusan nonton dari Roy Sakti. Nah, Roy Sakti ini. Roy Sakti bukan Roy Kiyoshi ya? Bukan. Sama-sama Sakti sih. Sama-sama Sakti. Tapi beda aspek. Oke, lanjut dong. Gue pikir Roy Kiyoshi. Roy Sakti ini dia banyak mengajar tentang kartu kredit, tentang finansial, tentang literasi finansial. Itu saya kenal dia dulu saya seperti itu. Tentang bagaimana kartu kredit itu bisa bikin begini gitu. Nah, dia bilang begini, di kontennya tentang ini. Apakah Timothy bikin konten ini dari 0 ke 1 triliun ini bohong atau real? Kalau nonton dari kontennya dia Roy Sakti bilang. Jadi Roy bilang ini. Sebenarnya sesimpel untuk menilai orang, apakah dia hanya bacot doang, apakah dia the next Indra Kents, judulnya itu, apakah Timothy the next Indra Kents, atau sama, kalau misalnya kalian mulai orang ini bacot atau apa, atau saya bisa kalian pikir, oh jadi the next Indra Kents atau apa orang bacot atau gini, kalian cari tahu aja kehidupan dan track recordnya tentang apa. Kalau saya memberikan konten edukasi, kalian lihat track record saya, konten saya edukasi semua, bahkan di offline maupun di online saya sering diundang, diajak untuk mengajar, kasih tahu tentang literasi banyak hal. Jadi kalau saya konsisten, ini kata Roy cara menilai orang benar atau lihat aja dia konsistensi bicara. Kalau saya pertama misalnya konten tentang Win Max Max Win Judy Slot Max Win gitu. Judy Slot betul. Potensi kaya cepat ini. Tiba-tiba saya edukasi jangan kaya cepat. Itu enggak konsisten dia. Jadi intinya konsistensi dalam apa? Nah, apa maksud dari statement saya barusan? Kita awal mula bikin Bitcoin Goceng kan kita bilang kita akan strict dan komitmen di jalur edukasi. Makanya konten ini ada. Jadi ini untuk kalian yang tidak bisa bergabung dalam private community, tenang. Persahabatan kita masih panjang. Kita tetap berteman dan konten edukasi tetap ada. Karena seperti statement saya bilang, tidak ada tahta tertinggi dalam pencapaian seseorang selain bisa mengajar atau mengedukasi orang lain. Itu menurut saya. Saya rasa seperti itu untuk Bitcoin Goceng kali ini. See you in the next video. Bye-bye.